Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Gita Khairunisa dengan NIM 8372, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum Temu Balik Informasi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial penelusuran informasi yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Jadi video akan dijelaskan secara lengkap dan tuntas yang diharapkan dapat membantu kalian semua. So, simak videonya sampai akhir ya. Baik, untuk memulainya, kita akan membahas tentang identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih identifikasi kebutuhan informasi itu penting? Kenapa tahap ini harus berada di awal? Dan kenapa tidak di akhir saja? Jadi, proses identifikasi kebutuhan informasi ini sangat penting ya teman-teman. Proses ini harus berada di awal dikarenakan sebagai langkah awal dalam menentukan informasi yang mana yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan kita. Proses ini juga bertujuan untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan. Portal jurnal yang kami pakai yaitu Taylor Francis Online. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, alangkah baiknya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai tahapan yang akan kita jadikan pedoman dalam video ini. Video ini akan dibagi menjadi 8 pokok pembahasan yang meliputi pengenalan e-jurnal Taylor Francis beserta fitur-fiturnya, identifikasi kebutuhan informasi dan menentukan kata kunci, mengembangkan kata kunci dari kebutuhan informasi, formulasi kata kunci dalam search box, pembuatan table query, pemanfaatan desain atau fitur pencarian informasi, seleksi informasi, dan penggunaan informasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan pertama yang saya akan memperkenalkan portal jurnal bernama Taylor Francis Online yang akan digunakan dalam video ini beserta fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Berikut cara-caranya. Pertama, buka portal e-jurnal melalui link berikut. Berikut adalah tampilan awal pada portal. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai portal jurnal ini. Taylor Francis Online merupakan sebuah portal jurnal milik Taylor dan Francis Group yang bekerja sama dengan para peneliti, perkumpulan pelajar, universitas, dan perpustakaan di seluruh dunia untuk menyebarkan pengetahuan dan mempromosikan penemuan yang ada. Jurnal akademis pada portal jurnal ini mencakup semua bidang, yaitu humaniora, ilmu sosial, ilmu perilaku, sains dan teknologi, dan juga kedokteran. Portal jurnal ini memiliki lebih dari 2.500 jurnal dan 3.500 artikel antarmuka yang digunakan pengguna terlihat mudah, terkoneksi dan responsif, meningkatkan kemampuan penelusuran, serta fungsi pencarian dan penelusuran yang mudah digunakan. Fitur-fitur yang terdapat pada portal Taylor Francis yang pertama yaitu fitur kolom pencarian atau search engine. Fitur ini digunakan untuk memudahkan kita dalam memasukkan query atau kata kunci. Kolom pencarian ini berada tepat di bagian tengah pada tampilan portal. Pada portal ini terdapat dua jenis pencarian, yaitu pencarian dasar atau basic search yang di sebelah sini, dan juga terdapat pencarian lanjutan atau advanced search. Di samping pencarian lanjutan atau advanced search, juga terdapat penjelasan mengenai boolean search. Selanjutnya, terdapat fitur login dan register. Fitur ini digunakan apabila pengguna ingin memiliki akun dan yang telah memiliki akun. Fitur selanjutnya yaitu fitur Explore Journal and Articles by Subject. Fitur ini digunakan untuk pencarian jurnal dan artikel berdasarkan subjeknya. Selanjutnya, fitur jurnal A sampai Z. Fitur ini merupakan fitur yang menyediakan jurnal-jurnal dengan huruf awalan A sampai Z. Kita bisa langsung melihat atau memilih. Baik, kita akan masuk ke langkah kedua yaitu identifikasi kebutuhan informasi dan menentukan kata kunci. Contohnya, kita memiliki kebutuhan informasi berupa efektivitas layanan e-library pada masa pandemi COVID-19. Dari contoh tersebut,
didapatkan dua kata kunci utama, yaitu layanan e-library dan juga pandemic COVID-19. Kata kunci inilah yang dapat dijadikan modal dalam melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan oleh masing-masing pengguna. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan dua kata kunci utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua kata kunci tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, gimana sih cara mengembangkan kata kunci itu? Ayo kita lanjut ke step 3 ya. Oke, pada langkah ketiga ini kita dapat mengembangkan kata kunci yang sudah kita miliki sebelumnya. Dan dalam proses ini terdapat 3 cara yang bisa dilakukan dengan mencari sinonim, antonim dari kata kunci yang sudah ditetapkan, serta juga bisa menggunakan thesaurus untuk mengembangkan kata kunci yang ada. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa itu thesaurus. Thesaurus adalah referensi daftar kosakata yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna, yaitu berisi sinonim atau antonim. Dan thesaurus ini berbeda dengan kamus, yang dimana kalau kamus memberikan definisi kata-kata dan umumnya mencantumkan dalam urutan abjad. Dengan menggunakan thesaurus, kita bisa mengembangkan kata dan frasa lain dari kata kunci yang kita telah identifikasi. Hal ini disebabkan karena di dalam thesaurus ada 3 jenis hubungan, yaitu hubungan kesetaraan atau sinonim. Sebagai contohnya yaitu kata layanan. Layanan sama dengan jasa, jasa juga sama dengan layanan. Hubungan yang kedua adalah hubungan hierarkis. Hubungan ini menjelaskan sesuatu yang lebih luas atau broader term, ataupun sesuatu yang lebih spesifik atau narrower term. Contoh dari kata ini e-library, broader termnya yaitu perpustakaan dan narrower termnya itu adalah ipusnas. Dan selanjutnya adalah hubungan asosiatif. Ketika kedua kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis. Contohnya yaitu pandemi. Pandemi ini merujuk kata wabah penyakit yang terjadi di seluruh dunia. Baik, setelah itu kita dapat menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari suatu kata kunci. Langkah selanjutnya kita melakukan formulasi kata kunci atau menyusun konsep kata kunci. Penyusunan konsep ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam menemukan sumber informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan informasi. Contohnya yang kita miliki sebelumnya yaitu layanan e-library dan pandemic COVID-19. Dari kedua kata kunci tersebut dapat dipetakan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Sinonimnya yaitu e-library adalah digital library, sedangkan antonimnya adalah perpustakaan konvensional. Sedangkan COVID-19 memiliki 2 sinonim yaitu novel SARS-CoV dan juga coronavirus disease 2019. Selain sinonim, COVID-19 juga dapat dipetakan berdasarkan hubungan asosiatif atau yang memiliki hubungan dengan kata kunci tersebut. Contoh, COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang serupa dengan penyakit yang telah ada sebelumnya, yaitu pneumonia. Nah, dari 2 kata kunci tersebut, kita dapat menambahkan kata kunci tambahan. Misalnya, kata efektivitas bisa menggunakan kata effectiveness, efisiensi, dan keefektifan. Setelah kita mengetahui kata kunci utama dan kata kunci tambahan, langkah selanjutnya kita membuat table query. Selain untuk mempermudah dalam mengorganisasi kata kunci yang telah dikembangkan sebelumnya, pembuatan tabel query juga dapat dijadikan sebagai modal dalam melakukan proses penelusuran informasi, sehingga akan mempermudah dalam mendapatkan sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan kita. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 3 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan. Misalnya pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci e-library dan COVID-19. Jika kamu ingin mencari sumber yang tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 3 alternatif
tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 3 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan. Misalnya pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci e-library dan COVID-19. Jika kamu ingin mencari sumber informasi yang lebih spesifik, kamu dapat menggunakan alternatif kedua, yaitu digital library dan coronavirus, dan seterusnya. Kamu dapat melakukan pencarian informasi menggunakan kata kunci lainnya dengan mengkombinasikannya hingga mendapat informasi sesuai yang kamu butuhkan. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke pemanfaatan desain atau fitur pencarian informasi dari portal jurnal Taylor & Francis Online. Setiap portal jurnal memiliki fasilitas atau desain pencarian yang digunakan untuk membantu pengguna dalam melakukan penelusuran informasi. Begitu juga dengan portal jurnal Taylor Francis Online. Nah, di sini saya akan memperlihatkan satu persatu fitur yang dimiliki oleh portal jurnal Taylor & Francis Online kepada kalian. Baik, kita akan masuk ke fitur yang pertama, yaitu Basic Search. Basic Search merupakan sebuah fitur dari pencarian yang masih bersifat sangat dasar. Artinya, sumber yang akan kita dapatkan dalam pencarian Basic Search masih belum spesifik atau masih umum. Cara penggunaannya sangat mudah, karena kalian hanya perlu menuliskan kata kunci yang telah kalian siapkan sebelumnya dan menuliskannya pada kolom search box. Pada kolom search box di sini. Dan saya akan memberikan contoh service library. Baik, hasil yang didapatkan dari kata kunci service library ialah 224.117. Fitur yang kedua adalah Advanced Search. Advanced Search merupakan sebuah fitur lanjutan dari Basic Search, yang artinya pengguna yang menggunakan fitur ini dalam proses penelusuran informasi, maka hasil yang didapatkan jauh lebih spesifik daripada hasil dari Basic Search. Oke, kita akan memasukkan kata kunci yang kita miliki, service library, dan kita akan menambahkan kata kunci lainnya, yaitu COVID-19. Kita rubah menjadi title contohnya. Oke, kita akan search. Nah, terlihat hasil dari penggunaan Advanced Search, hasilnya hanya ada 6. Tentu ini akan sangat mempermudah para pencari informasi untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Baik, kita akan lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur Browse. Browse merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh setiap portal, dan salah satunya ialah portal jurnal Taylor & Francis Online untuk pengguna yang belum memiliki kata kunci yang pasti. Cara ini cukup susah dan cukup sulit karena membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam memperoleh sumber informasi, dikarenakan pengguna belum memiliki kata kunci yang pasti. Jadi cara penggunaannya yaitu kalian dapat memasukkan terlebih dahulu pada portal jurnal Taylor Francis Online, lalu setelah itu kalian scroll ke bawah seperti ini dan sampai menemukan tulisan jurnal A sampai Z. Ya, kita klik dan seperti inilah tampilannya. Kita dapat melakukan pencarian sumber informasi dari sini. Tentu hal ini akan sangat sulit ya, karena kita belum memiliki kata kunci. Jadi kita harus mencari satu persatu, misalkan dari A atau B atau C dan selanjutnya, karena terdapat banyak sekali jurnal di sini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke fitur autocomplete. Autocomplete merupakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh portal jurnal dengan ciri khas, yaitu memberikan saran dari istilah yang akan kita cari. Contohnya kita menulis di search box dengan menuliskan service. Nah, ini merupakan sebuah fitur autocomplete karena kita mendapatkan banyak saran dari portal jurnal ini.
Jika memang ada yang cocok, kita dapat mengkliknya dan mencari jurnal yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fitur Best First. Best First merupakan fasilitas yang memberikan 10 result terbaik yang disediakan oleh database Tyler Francis Online berdasarkan relevansi dari query atau kata kunci yang telah dituliskan. Contohnya share use library. Baik, dari kata kunci ini terlihat ada 1 sampai 10. Nah, dari 10 jurnal yang di awal ini merupakan best first atau jurnal yang paling terbaik di antara jurnal-jurnal yang lainnya di Open Journal Tyler Francis Online ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke fitur Federated Search. Federated Search merupakan fasilitas yang memungkinkan sebuah database online jurnal yang dapat memungkinkan penggunanya dalam melakukan penelusuran informasi secara multiple database. Contohnya seperti kita memiliki satu query berupa service library dan dari portal jurnal tersebut memberikan fasilitas berupa banyak database seperti e-book, e-jurnal atau yang lainnya sehingga pengguna dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya. Namun pada portal jurnal Tyler Francis Online tidak didukung dengan adanya fasilitas Federated Search. Oke, fitur selanjutnya yaitu Faceted Navigation. Faceted Navigation merupakan fasilitas yang bisa mengantarkan kita pada apa yang kita cari. Fasilitas ini bertujuan untuk memperbaiki, mengklarifikasi query yang telah dimasukkan. Contohnya, kita ingin menuliskan kata kunci information literasi. Tapi saya sengaja menulisnya dengan salah, dengan typo. Oke. Nah, jika portal jurnal ini memiliki fitur Faceted Navigation, secara otomatis kata kunci ini akan diperbaiki. Namun pada portal jurnal Tyler Francis Online, kata kunci yang kita masukkan ini typo tapi tidak diperbaiki. Jadi ini dapat membuktikan bahwa Tyler Francis Online tidak memiliki fitur Faceted Navigation. Fitur yang selanjutnya yaitu Pagination. Fitur Pagination adalah sebuah fitur untuk mengatur halaman website dengan sedemikian rupa agar tidak berantakan atau juga bisa disebut tetap rapi sehingga enak untuk melakukan navigasi di dalamnya atau untuk melakukan sebuah pencarian. Website tersebut pasti menjadi lebih mudah karena untuk dieksplorasi oleh para user. Seperti contohnya kita akan masukkan COVID-19. Jika kita ingin mencari sebuah informasi namun dirasa kurang puas, kita bisa mencari lagi di halaman selanjutnya. Kita lihat ke paling bawah. Nah, terdapat beberapa halaman-halaman yang kita dapat kita cari informasi yang kita butuhkan. Jika di halaman pertama tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kita bisa beralih ke halaman yang kedua dan seterusnya. Baik, fitur selanjutnya adalah Actionable Result. Actionable Result adalah hasil akhir pencarian informasi setelah dokumen yang dibutuhkan sudah ditemukan, seperti melakukan sebuah download. Kita menggunakan yang tadi saja, yang COVID-19. Setelah mendapatkan sebuah dokumen seperti ini, yang kamu butuhkan yaitu untuk mengklik icon PDF yang muncul pada layar. Nah, setelah muncul seperti ini, kamu dapat mendownloadnya di bagian sini. Ya, inilah actionable result. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan informasi dan seleksi informasi. Pertama, seleksi informasi. Dalam mencari informasi, ada baiknya menyeleksi informasi yang sudah didapatkan terlebih dahulu agar informasi yang dibutuhkan memiliki sumber yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan user. Caranya dengan mengumpulkan informasi yang serupa dari berbagai sumber dan dipadukan, atau juga bisa dengan melihat dari segi isi informasi tersebut, baik itu sekedar membaca abstrak
maupun membaca keseluruhan dari informasi tersebut. Dan selanjutnya ialah penggunaan informasi. Menurut saya, portal jurnal ini sudah cukup menjangkau kebutuhan informasi terkait ilmu perpustakaan dan informasi, karena di dalamnya cukup banyak dokumen yang dibutuhkan mahasiswa ilmu perpustakaan sebagai sumber referensi. Baik, dari tutorial praktik penelusuran informasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya berharap kalian dapat mencoba dan mempraktikannya sehingga dapat membantu kalian dalam mencari sebuah informasi, terutama di Open Journal Taylor and Francis Online. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk menjelaskan mengenai praktik penelusuran informasi. Namun perlu diingat, ini baru sekedar langkah awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Jadi pastikan untuk terus stay tune di channel ini agar dapat melihat video-video tutorial selanjutnya. Dan dalam waktu dekat akan ada video berisi tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi yang juga tak kalah penting dan seru untuk dipelajari. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Diharapkan video ini dapat membantu kalian semua ya. So see you in the next